warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Saya doakan teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberkahi, selalu sehat walafiat, tercapai apa yang dihajatkan teman-teman semua, lancar rezekinya, lancar barokah, beserta seluruh hajat-hajat teman-teman semua itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman, terutama para subscriber dari YouTube Wasilah Kehidupan, selalu mendapatkan nikmat sehat, nikmat sejahtera, nikmat kaya, nikmat memiliki keluarga yang bahagia. Sebenarnya kali ini saya ingin membahas suatu jenis tirakat puasa yang pada dasarnya jenis puasa tirakat ini itu sebenarnya tidak dianjurkan atau cenderung dilarang. Akan tetapi puasa atau rata-rata orang yang menjalankan puasa tersebut itu kok malah justru apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan itu cenderung terkabul. Bahkan Allah pernah melarang, bukan Allah ya di sini, melalui Nabi Muhammad itu pernah melarang sahabatnya untuk menjalankan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang seperti apa? Puasa wisol itu puasa yang tidak makan, tidak minum selama berhari-hari tanpa buka. Kalau di masa sekarang ini disebutnya dengan puasa ngebleng. Puasa ngebleng, puasa yang tidak makan, tidak minum. Sebenarnya secara nalar memang secara kesehatan ini tidak baik. Akan tetapi secara jasmani, secara rohani itu akan ada pengganti yang berbalikan. Dan Nabi Muhammad berkata bahwa dia tidak makan itu karena Allah telah memberinya makan dan minum. Dalam artian makan dan minum ini bukan secara fitrah manusia atau secara nyata. Akan tetapi dia dikenyangkan, dia diberi tanpa kehausan siang dan malam tersebut. Bagaimana caranya? Itu adalah rahasia Allah. Akan tetapi untuk para sahabatnya itu cenderung dilarang, tidak diperbolehkan. Dan ada lagi puasa yang juga dilarang, yaitu puasa dahar. Puasa dahar itu adalah puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Meskipun puasa jenis ini itu malamnya mereka berbuka, akan tetapi ketika mereka berbuka seperti ini kan mereka cenderung berbuka dengan makanan yang sedikit. Inilah puasa dahar. Dan orang yang menjalankan puasa dahar ini memang cenderungnya itu dilarang. Bahkan Nabi menganjurkan orang itu berpuasa setiap bulan itu selama 3 hari saja. Jika masih kurang, bisa melakukan puasa 2 hari dalam seminggu. Jika masih kurang, mereka bisa melakukan puasa selang-seling, yaitu puasa Daud. Dan ini puasa Daud adalah puasa yang paling seimbang, di mana mereka bisa menjalankan puasa di hari yang satu dan berbuka di hari yang lainnya. Akan tetapi saya berpesan sama teman-teman semua, jika ingin melakukan puasa jenis dahar atau puasa jenis wisol, itu teman-teman sebaiknya mencari guru pembimbing. Seorang guru yang memang pernah melakukan tirakat seperti ini, mengetahui celah-celahnya, juga seorang guru yang bisa membimbing kita untuk mencari jalan yang terbaik atau jalan yang benar. Saya pernah diceritakan seorang guru atau ibu nyai, dia adalah istri dari guru saya. Beliau berkata bahwa siapa yang bisa menjalankan puasa dalail atau puasa sepanjang tahun, kecuali di hari-hari tasrek mereka tidak berpuasa, itu kecenderungan apa yang mereka hajatkan, yaitu hajat-hajat besar itu tercapai. Bahkan ketika mereka menginginkan sebuah bisnis, katakanlah sebuah bisnis yang besar berkembang, Allah sendiri yang akan menunjukkan jalan, bukan mereka yang mencari jalan. Ketika ingin memiliki pasangan yang sempurna, yang cantik misalnya, atau yang tampan misalnya, maka dengan puasa ini mereka cenderung mudah untuk mendapatkan perempuan atau pasangan yang baik hati, yang cantik,
yang memiliki keturunan-keturunan yang soleh-solehah dan lain sebagainya. Dan juga mereka yang cenderung menjalankan puasa ini ketika memiliki murid atau berada di lingkungan masyarakat, mereka sangat dihormati, mereka sangat dijunjung tinggi keberadaannya, dan mereka sangat berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Ini adalah salah satu jenis puasa dahar atau puasa dalail. Akan tetapi jangan pernah melakukan puasa jenis ini kalau teman-teman belum memiliki seorang pembimbing atau seorang guru. Karena biasanya puasa seperti ini tuh secara tidak langsung itu akan mengguncangkan alam di luar alam nalar kita, yaitu biasanya alam gaib. Ketika alam gaib itu terguncang atas keberadaan tirakat kita, biasanya mereka itu cenderung merasa tidak nyaman. Ketika mereka merasa tidak nyaman, mereka akan mencoba mengganggu orang yang menjalankan puasa tersebut. Mereka mengganggu atau menyuruh agar puasa yang kita jalankan itu batal. Biasanya seperti itu. Jikapun kuat, tergantung kita, gangguan yang mereka berikan itu lebih kuat dia atau lebih kuat kita. Karena kebanyakan orang yang mengalami gangguan psikis atau gangguan kejiwaan itu karena mereka diganggu oleh alam di luar nalar seperti ini. Akan tetapi jika memang kita benar-benar mampu menjalankan hal tersebut, maka bisa dipastikan apa yang kita hajatkan, apa yang kita keinginkan. Misalnya kita ingin menjadi orang kaya, kita ingin menjadi orang bermanfaat, kita ingin menjadi orang besar, pasti terkabul. Coba teman-teman cari orang-orang yang menjalankan puasa jenis dalail seperti ini. Saya punya seorang kiai atau seorang guru yang memang sering menjalankan puasa dalail, dan mereka itu cenderung kuat dalam menjalankan puasa ini hingga bertahun-tahun, tidak hanya 3 tahun saja, hingga bertahun-tahun. Tapi pada akhirnya beliau bisa membangun pesantren sesuai dengan yang diinginkan beliau. Dan guru saya yang lain itu menjalankan puasa, memang dulu pernah melakukan ngebleng, pernah melakukan puasa neptu, pernah melakukan puasa weton, pernah, dan melakukan puasa-puasa yang lain. Dan cenderung memang beberapa waktu itu beliau menjalankan puasa-puasa tertentu. Memang beliau mengingatkan, jika kita menjalankan puasa, jangan pernah kita memberitahu seseorang tentang puasa kita sampai mereka atau orang tersebut tahu dengan sendirinya puasa yang kita lakukan. Dan ketika dia menjalankan puasa tersebut, itu harus dilambari dengan hati yang bersih. Tujuannya adalah mendekat kepada Sang Ilahi atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang benar, kehidupan yang beliau jalani dari dulunya harus pindah-pindah kontrakan, yang dulunya memang dihina atau diejek orang lain, berangsur membaik dan cenderung berbalik. Sekarang menjadi orang yang berkelimpahan, orang yang berkecukupan, bahkan bisa menyekolahkan anak-anak angkatnya, bisa mengkuliahkan anak-anak angkatnya, bisa memiliki rumah besar, bisa memiliki mobil, hidupnya terpandang, dihormati, dan lain sebagainya. Ini baru sedikit sekelumit cerita, teman-teman. Belum lagi kalau kita melirik seorang kehidupan orang-orang besar, seperti kita tahu seorang pesulap, Pak Tarno, itu yang dulu adalah orang miskin. Cerita beliau menjalankan puasa selama 3 tahun di suatu podcast itu menceritakan bahwa sekarang kehidupannya itu besar, kehidupannya itu bergelimang harta. Bahkan beliau menceritakan memiliki istri 4 orang. Itu beliau, Pak Tarno. Itu ada lagi itu Ki Joko Budo, yang dulunya itu menjalankan puasa juga 3 tahun dan akhirnya meraih kesuksesan dan sempat menjadi artis, walaupun sekarang dunianya sudah beliau tinggalkan. Itu adalah suatu perjalanan spiritual. Belum lagi ibu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri itu menjalankan puasa jenis dalail ini,
Hingga bertahun-tahun beliau bertirakat, berpuasa, dan akhirnya menjadi orang besar yang legasinya sampai saat ini itu masih terkenang di mana-mana. Belum lagi ada cerita lagi pemilik bus PO Haryanto yang menjalankan puasa jenis dalail hingga bertahun-tahun, yang dulunya sempat terjatuh akhirnya sekarang membesar kembali dan semakin besar. Itu adalah salah satu contoh jenis puasa. Semoga kita diberi kemampuan, diberi kenikmatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.